Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan selalu terlibat dalam setiap aspek kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak membaca firman-Mu, kami meyakini firman-Mu itu menjadikan kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Melalui firman-Mu itu kami mengerti bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kasih setia Tuhan yang turun-temurun berlaku di dalam kehidupan kami, dan hikmat Tuhan yang tak terselami oleh pikiran kami, yang Tuhan telah tunjukkan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kami menyadari firman-Mu itu sebagai sumber kehidupan kami. Kami menyerahkan pembahasan firman pada kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan pada Matius 6 ayat 25, 26, 31 sampai 33. Pada pembahasan firman Tuhan kali ini, saya memberi tema langkah-langkah praktis untuk mengatasi kekhawatiran di dalam setiap umat Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang telah saya sebutkan tadi di dalam Matius 6 ayat 25, 26, 31 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ayat 27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kita lanjutkan pada ayat 31. "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, kalau iman mendatangkan kekuatan, sebaliknya kekhawatiran akan mendatangkan keterpurukan di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena kekhawatiran itu adalah dasar dari kecemasan. Orang yang mengalami kekhawatiran, dia bisa mengalami kecemasan di dalam hidupnya. Seorang psikolog mengatakan, orang yang cemas itu akan mempengaruhi kesehatannya. Dia akan mengalami kesulitan tidur, dia akan mengalami gangguan pencernaan, bahkan sampai bisa mengalami gangguan jantung. Itu semua karena diawali oleh rasa khawatir yang telah dipupuk dan berlangsung lama dalam diri seseorang tersebut. Artinya apa di sini? Kekhawatiran bukanlah hal masalah yang remeh. Kekhawatiran adalah masalah yang serius yang bisa merusak kehidupan manusia. Saking seriusnya masalah ini, Tuhan Yesus telah menjabarkan dan menjelaskan kepada para murid bagaimana cara bisa terbebas dari rasa khawatir. Melalui pembacaan yang firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat langkah-langkah praktis agar kita terbebas dari rasa khawatir. Yang pertama, kita perlu berpikir jernih membedakan khawatir yang wajar atau tidak yang wajar. Kekhawatiran yang wajar itu pasti dialami oleh semua orang. Saya sebutkan kekhawatiran yang wajar, contohnya. Kalau saudara berkendara dengan supir yang ugal-ugalan di jalan dan saudara khawatir akan mengalami kecelakaan, itu adalah kekhawatiran yang wajar. Tetapi ada kekhawatiran yang tidak wajar. Kekhawatiran yang di luar nalar manusia, di luar akal sehat kita. Kalau kekhawatiran wajar, itu kita bersifat positif. Artinya dengan kekhawatiran demikian kita akan semakin mawas diri,
menjaga diri apabila ada sesuatu masalah atau ancaman yang mencoba membuat kita kecelaka. Itu adalah kekuatan yang wajar. Tetapi ada kekhawatiran yang tidak wajar, kekhawatiran yang berlebihan. Contoh dari kekhawatiran yang tidak wajar itu, misalkan seperti begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang pengusaha mendapatkan proyek, dan sebelum dia mengerjakan proyek itu, sang klien meminta agar dia presentasi bagaimana jalannya proyek itu. Itu sebabnya dari pagi dia mempersiapkan diri, membuat presentasi dengan baik, menghitung budget dengan baik, menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tiba saatnya untuk presentasi, dia merasa presentasinya sudah bagus. Dia memaparkan gambaran proyek itu akan berlangsung seperti apa, dana yang dibutuhkan berapa. Dia mengira bahwa semuanya itu sudah sesuai yang terbaik yang dia bisa berikan kepada sang klien. Tapi seusai presentasi, dia kepikiran, bagaimana ya tadi presentasi saya? Apakah presentasi saya diterima? Apakah presentasi saya tadi masuk akal? Apakah nilai yang saya berikan dalam presentasi itu bisa disanggupi oleh sang klien? Itu pikiran-pikiran yang mengisi hatinya sepanjang hari. Sampai pikiran itu mengganggu aktivitas dia sepanjang hari itu. Dia mengalami kecemasan, ketakutan, tidak sabar untuk menunggu pengumuman bagaimana proyek itu akan diberikan kepadanya. Sampai pada malam harinya juga dia tetap kepikiran. Itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Itu adalah kekhawatiran yang tidak wajar. Kekhawatiran yang memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya yang sebenarnya dia tidak bisa kendalikan. Berbeda dengan kekhawatiran yang wajar tadi yang hampir semua dialami oleh manusia. Kalau yang pertama tadi kekhawatiran yang wajar, si pengendara yang supirnya ugal-ugalan itu kita bisa tegur, Pak, tolong Pak jangan ugal-ugalan, nanti kita mengalami kecelakaan. Artinya kekhawatiran itu bisa diatasi. Namun kekhawatiran yang tidak wajar tadi, yang berlebihan tadi, tidak bisa diatasi oleh orang tersebut. Disinilah kita pentingnya berpikir secara jernih. Mana kekhawatiran yang bisa kita atasi, mana kekhawatiran yang harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mana kekhawatiran yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan Tuhan bekerja. Itu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran itu tidak membawa apa-apa dan tidak membawa manfaat. Di ayat 27 dikatakan tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran itu hanya perasaan takut, perasaan belum pasti, dan perasaan bimbang, dan tidak membawa manfaat bagi kehidupan orang tersebut yang mengalami kekhawatiran itu. Kalau itu tidak membawa manfaat, untuk apa kita pikirkan? Untuk apa kita cemaskan? Misalkan kalau kekhawatiran yang wajar tadi dengan gampang itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Namun kekhawatiran yang tidak membawa manfaat seperti kekhawatiran yang berlebihan tadi itu akan menggerogoti kehidupan kita. Kita tahu kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk menyelesaikannya, tapi kita tetap memelihara, tetap memikirkannya di dalam kehidupan kita. Nah, itu akhirnya tidak membawa manfaat di dalam kita. Itu malah melumpuhkan hati kita, membuat kita tidak damai sejahtera, membuat kita tidak sukacita, membuat kita tidak semangat. Ya, jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang harus kita serahkan kepada Tuhan, kita tinggalkan, kita lepaskan dalam diri kita, dan itu karena tidak membawa manfaat di dalam diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah untuk mengatasi agar kita terbebas dari kekhawatiran, yaitu memprioritaskan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara pada para murid di dalam pasal ini. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk memberitakan kerajaan Allah bagi semua orang. Dan di sini dikatakan, dia berbicara kepada para murid, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Kita terlebih dahulu memprioritaskan Tuhan. Apakah kita sudah menaruh Tuhan sebagai Raja di dalam hati kita?
Apakah kita sudah mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Menaruh dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah bukti kita di dalam mengikut Tuhan dan hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengatasi kekhawatiran, kita perlu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Saat kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, saat kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Bahkan burung-burung saja dipelihara Tuhan, apalagi hidup kita yang berharga, yang telah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Artinya apa? Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Yesus yang memimpin hidup kita. Yesus yang mengendalikan hidup kita. Yesus yang mengarahkan kita ke dalam berkat-Nya, ke dalam rumput-Nya yang hijau, supaya kita hidup di dalam bersukupan dan hidup kita boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita? Yang pertama tadi, pikirkan dengan jernih apakah kekhawatiran itu bisa kita atasi atau kekhawatiran itu tidak bisa kita atasi, yang harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Yang kedua, yang perlu kita sadari bahwa kekhawatiran itu tidak membawa manfaat apapun dalam diri kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu, yaitu kita memprioritaskan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena dengan demikian kita mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita sebagai Raja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca. Kami meyakini bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Kami meyakini bahwa Tuhanlah sebagai Raja yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami tahu hidup kami terbatas, hidup kami tidak mampu oleh keterbatasan kami. Tapi kami meyakini tangan Tuhan yang kuat itu yang memegang dan menolong kami. Kami serahkan hidup kami, setiap persoalan di dalam kehidupan kami tahu Tuhan lebih berkuasa dan Tuhan lebih mengetahuinya. Dan kami tahu bahwa Tuhan pasti menolong kami. Kami serahkan hidup kami dan seluruh anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Dan Tuhan berkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.